Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini kami sudah berada di Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Ibu, Bapak Sampurasun. Sampai. Damang Bapak Ibu. Saya Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu mangga nih disapa dulu wargi Bandung ya. Sekaligus memperkenalkan diri, mungkin dimulai dari Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Kelurahan Gempol Sari, Dr. Ratri Setia Handayani MSI. Dalam hal ini, saat ini kita berada dalam giat podcast dengan Diskominfo Kota Bandung. Baik, Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih Ibu. Boleh Bapak dilanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayi Kusnadi yang biasa disebut Mang Ayi di sini. Saya kebetulan diberi amanah menjadi Ketua LPM Kecamatan Bandung Kulon. Menyapa warga Kota Bandung di podcastnya Diskominfo. Betul. Terima kasih. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung, dan pastinya akan berbagi informasi juga ya seputar yang ada di Kelurahan Gempol Sari. Baik, tapi sebelum itu mohon dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Gempol Sari, Ibu. Kelurahan Gempol Sari memiliki penduduk sekitar 24.249 orang ya. Jadi 24.249 orang ya. Itu terdiri dari kepala keluarga itu 5.446. Nah, lumayan padat, terdiri dari 10 RW dan 67 RT. Nah, di sini luas wilayahnya 86 hektar gitu. Dan kebanyakan daratan ya gitu. Karena sawahnya hanya 3 hektar saja gitu. Sekarang sudah habis gitu ya. Kemudian juga Kelurahan Gempol Sari ini terdiri dari 7 RW perumahan dan 3 RW masuk ke pemukiman gitu. Jadi dan di sini kebetulan juga bukan wilayah pabrik gitu ya. Jadi di sini kebanyakan adalah rumah tinggal. Nah, untuk potensi di Kelurahan Gempol Sari ini pekerjaannya rata-rata juga banyaknya TNI, Polri, dan juga pegawai swasta. Sedangkan untuk yang pedagang, kemudian yang UMKM itu hanya di kisaran sekitar 10%-an lah gitu ya. Gitu. Jadi lebih banyak ke pegawai gitu ya. Gitu. Kemudian di kita juga untuk kelompok-kelompok kegiatan ada 13 posyandu. Wow. Nah, gitu. 13 posyandu yang tersebar di 10 RW. Jadi ada 1 RW karena memang kebetulan RT-nya yang banyak seperti RW 4 itu hanya di 13 RT gitu ya. Jadi rata-rata RT di sini ada dari 4 RT sampai yang terbanyak itu di 13 RT. Wow. Nah, kemudian karena kita juga perbatasan dari wilayah Kota Cimahi dan juga Kabupaten Bandung, yaitu Kecamatan Marga Asih, otomatis juga itu membawa dampak yang baik positif maupun negatifnya ya. Gitu. Jadi kalau negatifnya itu karena kita juga terkadang banyak TKP menjadi TKP kriminalitas di sini ya, pencurian, kemudian juga penyalahgunaan narkoba dan sebagainya, tetapi warga kitanya sendiri jarang ya yang terkena gitu ya, hampir
hanya 0 berapa persen lah gitu ya yang terimbas gitu ya. Nah, kemudian juga dalam hal sampah, kemudian juga kemacetan lumayan gitu ya, karena itu tapi kalau kemacetan hanya di pagi hari atau sore hari, karena itu kita menjadi perlintasan dari kabupaten ke kota Bandung. Betul. Gitu. Nah, itu sekilas mungkin mengenai Kelurahan Gempol Sari. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Jadi memang cukup padat sekali ya Ibu ya penduduknya ya di Kelurahan Gempol Sari. Baik, tapi sebelum itu saya mau mengucapkan selamat kepada Kelurahan Gempol Sari karena sudah mendapatkan juara 3 buruan sae sekota Bandung Ibu ya. Luar biasa. Ini katanya dari buruan sae Pani Isan RW 5. Betul, itu yang terbaru ya. Nah, kalau yang sebelumnya kita juga dari mulai saya di sini mungkin dari 2015 ya. Saya sudah menjabat hampir 10 tahun ya di sini. Dari 2015. Alhamdulillah karena memang potensi di sini warganya kreatif, warganya peduli, sehingga dari awal mulai saya ke Kelurahan Gempol Sari, kita di tahun 2015 itu menjadi juara LBS atau Lingkungan Bersih dan Sehat tingkat Kota Bandung, tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional juara 2. Baik. Gitu. Jadi memang sudah banyak mendapatkan juara-juara. Betul. Kemudian mengenai raihan PBB juga, ya partisipasi PBB karena memang di kita terus digalakan untuk mereka mau membayar pajak bumi dan bangunan gitu. Dan sampai saat ini juga setiap pelayanan ke kelurahan kita menyampaikan kepada warga yang meminta pelayanan ke Kelurahan Gempol Sari itu melampirkan lunas PBB, dan alhamdulillah sampai saat ini raihannya masih di atas 90%. Baik, setiap tahunnya. Nah, Ibu ini kan sudah mendapat beberapa juara ya, nih, Bu. Banyak. Ini strategi apa sih Bu yang digunakan untuk bisa mendapatkan juara ini, Bu? Untuk mendapatkan kejuaraan itu kita sifatnya kolaborasi ya, kolaborasi dan yang jelas kita pembinaan. Pembinaan ke wilayah itu tidak hanya kalau lurahnya tetap seperti ini ya, gitu ya, tetapi kami kekompakan dari mulai LKK, dari mulai LPM-nya, beliau juga LPM Pak Ayi ini kelurahan juga, gitu ya, yang saat ini dipercaya menjadi LPM kecamatan, ya, makanya luar biasa ya, gitu. Jadi kita itu dengan LKK baik LPM, PKK, Karang Taruna, itu selalu turun ke lapangan, dan para ASN kita bukan hanya istilahnya kasih PEM ke tupoksinya A, tupoksinya B, tapi semua terlibat. Ya, kami semua terlibat dalam semua giat-giat yang harus kita sampaikan. Awalnya di Kelurahan Gempol Sari ini juga banyak permasalahan-permasalahan, tetapi dengan kebersamaan, dengan kolaborasi, dengan kekompakan terutama ya, dengan tim gobernya dan linmasnya kita juga, itu alhamdulillah setiap permasalahan-permasalahan di Kelurahan Gempol Sari bisa teratasi. Mungkin itu. Jadi RT RW semua kita dorong ya untuk mau terlibat untuk kesejahteraan dan kemajuan Kelurahan Gempol Sari ini. Baik, mungkin itu jadi aja. memang strateginya tuh berada di kekompakannya, kekompakan warga ya, makanya bisa mendapatkan juara-juara tersebut. Baik, ini saya beralih ke Bapak nih, Bapak sebagai Ketua LPM ya di Kelurahan Gempol Sari ini. Nah Bapak ini kami mendapat info bahwa Kelurahan Gempol Sari juga akan dibuat mesin olah runtah ya Pak ya, atau motah. Ini kapan Bapak akan direalisasikannya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Bandung melalui Kecamatan Bandung Kulon yang telah memberikan bantuan mesin olah runtah ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa mesin olah runtah ini adalah salah satu proses inovasi penanganan sampah mungkin ya dari beberapa metode yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kota Bandung. Betul.
Jadi mungkin ini adalah metode pembakar sampah tanpa bahan bakar dan listrik. Gitu ya. Jadi tanpa asap gitu kan. Terus pembakarannya cukup menampung banyak untuk bisa diselesaikan. Jadi intinya bahwa mesin motah ini adalah salah satu penanganan sampah yang siap bakar setelah melalui pemilahan di kawasan. Ya. Rencananya nanti mesin olah runtah ini akan terpasang kurang lebih tanggal 12 Februari. Baik. Yang akan diresmikan mungkin oleh Bapak Camat atau mungkin pejabat pemerintah Kota Bandung. Itu sementara tadi pertanyaan kapan mesin olah runtah dipasang. Mudah-mudahan tanggal 12 Februari. 12 ya Pak ya? Ya, bisa. Kira-kira itu akan menampung berapa kilo Pak? Kalau dari hasil kajian yang saya tanya dan yang sudah ada, itu 1 jam itu 1 ton. 1 jam 1 ton. Nah, wow. Dan itu akan menghasilkan debu yang sedikit lah, kira-kira dari 1 ton itu. Itu kira-kira. Baik. Nah ini apakah warga sudah mengetahui ini Pak terkait mesin motah ini dan bagaimana sih Pak responnya? Sebetulnya mesin olah runtah itu udah disosialisasikan setahun yang lalu, dan di Kecamatan Bandung Kulon sudah ada di Kelurahan Cigenewah Kaler ya Bu ya. Mungkin karena kuantitasnya cukup banyak ya, sehingga Pak Camat Bandung Kulon meminta kepada pemerintah Kota Bandung untuk menambah mesin motah karena mungkin insentitas campatnya cukup banyak sehingga bisa ditangani di sebagian di Kelurahan Gempol Sari. Gitu, Baik. kira-kira. Baik. Nah nanti misalkan jika sudah ada nih mesinnya akan ditempatkan di mana Bapak Ibu? Itu di lokasinya di Jalan Rengas RT 4 Kelurahan Gempol Sari yang ada di wilayah perbatasan ya. Di perbatasan akan ditempatkan ya. Kabupaten dengan Kota Bandung. Gitu. Baik. Jadi ini semoga bisa mengurangi sampah juga ya khususnya Ya. di Kelurahan Gempol Sari. Baik, terima kasih Bapak. Ini mungkin ada tambahan Ya, juga. Ini silakan kenapa Ibu. kita meminta mesin motah? Iya. Gitu ya. Karena ya itu tadi kita berada di wilayah perbatasan, terutama dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung, di mana lokasi yang saat ini akan dijadikan lokasi TPST ya nanti Iya. karena di sana bukan hanya nanti mesin motah yang akan disampaikan, tetapi juga di situ nanti ada rumah magot, kemudian buruan sayanya dan juga pengolahan sampah organiknya juga gitu ya, dari mulai mungkin bata terawang, kemudian proses peyemisasi gitu. Peyemisasi. Gitu. Jadi di sana istilahnya Lebih tempat ke pengolahan sampah terpadu. Ya. Nah, gitu ya. Mini TPS terpadu lah. Nah, TPS terpadu. Jadi kenapa di sana? Nah, itu tadi itu karena itu kita sudah menangani lokasi tersebut itu berkali-kali dengan adanya tumpukan sampah yang segunung gitu ya. Itu dari mana sampahnya? Bukan dari warga RW 6 karena kalau warga RW di wilayah Kelurahan Gempol Sari kita sudah punya TPS di RW 09. Nah, tetapi karena itu lahan kosong, itu akhirnya dijadikan tempat sampah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Walaupun kita sudah jaga, kita sudah pasang CCTV, kita pasang jaring dan lain sebagainya, akhirnya tetap saja gitu ya. Orang yang buang sampah sembarangan itu menyimpannya ke sana karena merasa mungkin itu lahan kosong gitu ya, sehingga makanya kita upayakan bahwa di sana dijadikan tempat pembuangan sampah, tetap tempat pembuangan sampah tapi terpadu gitu. Gitu mungkin. Baik. Ya. Jadi mungkin untuk warga juga lebih disiplin ya. Nah, Bapak Ibu itu. ya. Ya. Karena kalau untuk wilayah Kelurahan Gempol Sari sendiri itu hampir di setiap RW semua pengolahan pilah olah sampah itu sudah dilaksanakan dari tahun 2018. Sehingga Kelurahan Gempol Sari juga dulu menjadi 8 kelurahan percontohan Kang Pisman. Kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah. Itu kita sudah lakukan. Tetapi tetap karena memang belum 100% warga pilah olah sampah dan kita
kedatangan sampah atau menerima kiriman sampah dari wilayah perbatasan, sehingga itulah yang menjadi tekad kita ya, bikin TPST ini. Baik. Tadi dari Bapak ingin menambahkan? Jadi gini, tempat ini bisa dikatakan mini TPS terpadu. Bukan saja di lokasi mesin motah itu untuk membakar saja, tetapi ada rumah magotnya, ya. Dan ada juga buruan saya yang ditempatkan juga ada lubang organik. Ini untuk menjawab pertanyaan dari warga masyarakat setelah terpilah. Sederhana sebetulnya nama warga masyarakat setelah memilah. Ini dikamanakeun gitulah bahasana. Jadi saya bilang bahwa kalau residunya dibakar kan gitu ya. Kalau organiknya dipasihkan ke magot atau dimasukkan ke dalam peyumisasi. Kalau hal-hal yang lainnya sifat ekonominya, mimpi kita ingin menjadikan kita penampung. Ari bahasa bank sampah mah jauh teuing gitu ya. Tapi mimpinya ke sana kira-kira. Jadi bagi yang sudah memilah, kita juga insya Allah kepada para petugas sampah yang sudah memilah, dari hasil ekonomisnya kita akan beli. Ceritanya gitulah kira-kira. Untuk organiknya ada 2 metode. Tadi Ibu sudah sampaikan, Bu Lurah, ada takakura, ada peyumisasi dengan lubang organik, ada magotisasi. Jadi residunya itu bisa terukur berapa sih residu yang memang tidak ada nilai ekonomis yang bisa dibakar. Jadi tidak sembarang mesin motah juga tidak sembarang sampah terus dibakar gitu. Jadi kita juga selektif untuk membakar sampah residu itu. Jadi betul-betul saya berharap kepada warga masyarakat yang akan membakar sampah di tempat itu yang memang siap bakar. Yang lainnya udah terpilah dan insya Allah mungkin kita akan menjadi solusi juga gitu untuk menyelesaikan sampah-sampah yang sudah terpilah. Sebetulnya itu sih masalahnya. Setelah terpilah baru dikamanakeun iya gitu kira-kira gitu kan. Baik, tapi tidak menutup kemungkinan juga loh Pak. Siapa tahu Kelurahan Gempolsari nanti akan ada bank sampah juga kan. Mimpi saya. Bank sampah sebetulnya di RW sudah ada. Oh, sudah ada Bu ya. Sudah ada. Seperti di RW 4, gitu ya. RW 2, RW 9, RW 8 itu yang dikelola oleh RW-nya masing-masing. Nah, dan sebagian dari sampah daur ulang itu dijadikan juga produk-produk ya. Ada yang dibikin tas, ada yang dibikin tempat tisu dan segala macam. Bahkan koran pun dibikin ada produknya. Itu dibikin untuk baki, untuk tempat tisu gitu ya. Itu seperti rotan, padahal itu dari koran bekas gitu ya. Kemudian plastik-plastik juga sebagian PKK kita itu sudah memproduksi dari sisa-sisa sampah yang bisa didaur ulang. Baik, jadi memang dibuat kerajinan tangan juga betul, ya. Betul. Dari bunga apa segala macam. Dibikin kreativitas pokoknya. Betul. Baik. Nah, Bapak Ibu, Kota Bandung ini kan selain memang kita fokus kepada sampah, kita juga fokus kepada stunting nih Ibu. Betul. Nah, ini bagaimana Ibu penanganan stunting di Kelurahan Gempolsari? Nah, untuk stunting walaupun jumlah stunting di wilayah Kelurahan Gempolsari dari tadi 24.000 ya penduduk, kita yang rawan stunting kemarin itu hanya di 48 orang saja. 48 balita ya, balita. Nah, itu untuk mengentaskan stunting ini ibu-ibu PKK membuat program atau gerakan namanya Susting. Sodako subuh entaskan stunting. Entaskan gitu. Ya, entaskan stunting. Nah, bagaimana cara program tersebut yaitu ibu-ibu PKK baik PKK RW, PKK RT sampai ke tingkat dasawisma itu mengumpulkan dana sodakoh subuhnya. Dikumpulkan di ketua kelompok PKK RW dan sebulan sekali diserahkan ke pengelola Susting di tingkat kelurahan dengan adanya pada saat pertemuan PKK tingkat kelurahan gitu. Dan dari sana dana tersebut itu
karena kita mempunyai data yang paling rendah dulu, yang paling betul-betul mendekati stuntingnya itu yang kita bantu duluan gitu ya. Gitu. Itu dibagi misalkan bulan ini bisa ke 10 orang. Nah, itu untuk kegiatan ini kita berikan bahan makanannya. Misalkan untuk 1 minggu di keluarga A, nanti ke keluarga B 10 hari lagi terus begitu. Gitu. Jadi kita sudah berjalan di launching bulan September 2024. Gitu. Jadi memang sudah terdata ya, gitu ya. Selain dari yang adanya Dasyat ya, Iya. itu baik itu programnya DPPKB maupun juga dari program PKK dan Dinas Kesehatan ya. Baik. Itu juga kita arahkan ke sana. Gitu. Baik. Jadi Kemudian juga ini satu lagi karena kita banyak buruan saya yang ada di wilayah Kelurahan Gempol Sari ini. Yang memang notabene buruan saya itu juga dibantu oleh DKPP Kota Bandung ya, terima kasih yang selalu support memang ya DKPP Kota Bandung. Itu hasilnya diperuntukkan juga untuk mengatasi stunting. Gitu. Wow. Jadi bahan-bahannya sebagian ada yang disedekahkan untuk pengentasan stunting. Ya. Baik. Nah, Ibu, berarti dari PKK ini diserahkannya kepada kelurahan ini berapa bulan sekalikah atau berapa minggu sekalikah? Kalau pengambilan dari RW itu biasanya seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, nanti diserahkan ke kelurahannya adalah sebulan sekali. Oke, baik. Jadi itu memang khusus ibu-ibu PKK ya? Ya, ibu PKK, ibu pengajian, pengajian bisa. ya. Karena kita juga ada pengajian rutin kelurahan ya, tim penggerak PKK kelurahan, sehingga itu juga dilibatkan semua. Baik, jadi itu memang sudah rutin dari September 2024. Dan untuk sekarang nih Bu, sampai saat ini, apakah efektif Bu? Alhamdulillah efektif ya. Jadi berat badan anak-anaknya ada pengurangan gitu, ya, Bu, ada ya? pengurangan sebetulnya ya, gitu. Itu di setiap bulannya gitu ya. Pastinya ada gitu. jumlah pengurangan untuk stuntingnya ya. Iya. Baik. Nah, warga Bandung, ini di Kelurahan Gempol Sari ini banyak sekali potensi dan program-program yang ada nih. Contohnya ini ada aplikasi Ibu ya, aplikasi Jempol Manis, yaitu jembatan pencarian online masyarakat miskin. Ini pengajuan DTKS lewat aplikasi. Nah, ini Ibu mohon bisa dijelaskan Ibu terkait aplikasi ini. Ini Jempol Manis itu adalah program yang dibuat oleh Kasikesos Kelurahan Gempol Sari, Bapak Hafid, di mana Jempol Manis ini menjembatani, betul tadi, menjembatani warga miskin atau warga kurang mampu yang memang tidak bisa langsung ke kelurahan, sehingga mereka hanya dengan mengisi di Google Form di HP-nya sendiri, kemudian itu mengisi data-data termasuk juga foto dan lain sebagainya. Nah, itu langsung diterima oleh tingkat kelurahan. Nah, tetapi pengusulan DTKS ini juga itu akan diverifikasi ulang nanti. Ada kunjungan rumah atau visit ya ke pemohon. Nah, kalau seandainya memang pemohon tersebut memang termasuk kriteria yang bisa diusulkan ke Dinsos Kota Bandung, nah itu dimusyawarahkan dulu dalam namanya musyawarah kelurahan atau muskel dengan para RT, para RW di kelurahan. Nah, kemudian nanti divalidasi. Ya, validasi tersebut baru diusulkan. Nah, setelah diusulkan akan tercetak juga atau tertera juga di dalam aplikasi tersebut, sehingga masyarakat sudah tahu nih usulan saya itu sudah sampai di mana ya gitu. Bisa mantau jadi, juga ya. Sudah memantau gitu ya. Oh, ini sudah masuk ke Dinsos. Nah, kemudian kalau untuk ACC atau tidaknya pemohon tersebut masuk di data DTKS itu nanti ininya dengan Dinsos gitu. Ya, gitu. Pastinya ini kita hanya usulan ya. Ya, maksudnya aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat juga Ibu ya, jadi tidak perlu datang ke kantor kelurahan. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu ini sejak kapan Ibu aplikasi ini?
Ini sudah hampir 2 tahunan ya sebetulnya. tahun. Dulu diawali oleh Pak Seklur Pak Ruslan ya, yang dulu awalnya kasih kesos, kemudian jadi Seklur. Nah, dilanjutkan dengan lebih diperdalam lagi oleh kasih kesos Bapak Hafid gitu. Disempurnakan gitu. Ya, lagi ya, Bu, ya? disempurnakan kembali Aplikasinya. gitu. Iya. Baik. Ibu, terakhir nih Ibu, harapan dengan adanya beberapa potensi dan program nih Ibu yang ada di Kelurahan Gempol Sari. Silakan. Ya. Mungkin dari potensi yang ada, baik itu dari warga masyarakatnya, kemudian juga potensi-potensi kewilayahan yang ada di wilayah Kelurahan Gempol Sari, kami berharap dengan Ketua LPM ya, kita Kelurahan Gempol Sari itu bisa menjadi area wisata juga ya, wisata baik itu wisata kuliner nantinya ataupun wisata edukasi gitu ya, karena saat ini pun kebetulan di RW 2 Perumnas Cijerah, sampingnya di sini ini masuk Perumnas Cijerah juga, tetapi yang baru dimulai sekarang RW 2 itu dari sejak setahun kemarin itu oleh komunitas Karasa atau para pemudanya RW 02 itu sudah merubah beranhang di belakang rumah menjadi ruang estetik yang bisa dijadikan foto selfie. Wow. Ya. Beranhang Ibu Beranhang. ya. Jadi Beranhang. itunya mereka memberikan judulnya brand gang gitu ya. Padahal beranhang gitu ya. Jadi yang asalnya kalau kita ke belakang rumah mungkin kumuh ya, jijik ya, karena segala macam disimpan di situ gitu ya. Nah, jadi barang-barang yang biasanya disimpan oleh ibu-ibunya atau warga di situ itu malah dijadikan barang-barang yang bisa agar lebih estetik lah ya Bu betul. ya. Jadi dipasangnya di dinding-dinding dengan diberi warna gitu ya. Kemudian yang tidak ada kalau yang dindingnya halus itu biasanya di mural gitu, sehingga saat ini itu dari mulai Kadis, kemudian kemarin di launching juga oleh Kadis DSD ABM, kemudian juga dihadiri juga kemarin Pak Sekda, waktu itu pun pernah juga Pak PJ melihat juga ke lokasi beranhang yang ada di RW 2. Itu mudah-mudahan juga dengan kreativitas segala macam, di sana juga ada buruan sayanya, ada rumah hantunya dan lain sebagainya, itu menjadi saat ini memang sudah mulai menjadi wisata anak-anak gitu di setiap minggunya gitu ya. Dan dari luar ini komunitas Karasa ini itu juga berkolaborasinya dengan para mahasiswa di luar gitu ya. Jadi dengan masuk di medsos itu banyak mahasiswa atau komunitas-komunitas lainnya yang berkolaborasi juga di sini menggambar gitu ya dinding-dinding yang ada di wilayah. Dibuat gitu. mural ya, juga ya Bu ya. Ya. Baik. Oh, jadi nah memang ini juga nanti juga mudah-mudahan aja TPST Kelurahan Gempol Sari ini juga karena di belakangnya itu ada area Jalan KCIC ya, betul. Di seberang itu, di situ kan banyak buruan-buruan saya di situ, dan ada sisa-sisa lahan yang akan kita upayakan juga di sana menjadi edukasi wisata dan edukasi pendidikan bagi anak-anak di wilayah kita terutama, dan juga untuk wilayah yang lain. Nanti kita akan coba ya. Siap. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana itu. Baik, jadi mungkin akan diperindah juga ya Pak Betul. ya. Akan dibuat estetik Siap. estetik beranhang Ya, gitu. betul. Baik, luar biasa. Jadi memang ini yang mengerjakan itu pemuda dan kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa juga ya. Iya, betul. Luar biasa. Baik, nah Pak Ai nih selaku Ketua LPM Kelurahan Gempol Sari, ini kan di tanggal 12 ya, akan ada mesin motah, mesin olah rontah atau mesin motah olah ini, rontah. mesin olah rontah atau motah ini. Nah, apa sih Pak harapan untuk kedepannya Pak? Harapannya saya berharap ya memang berproses. Jadi warga masyarakat Kota Bandung, khususnya Kecamatan Bandung Kulon, wabil khusus Kelurahan Gempol Sari, yuk kita peduli sampah dengan cara memilah
dengan metode-metode yang sudah disampaikan oleh betul. pemerintah. Dan hal-hal yang tidak bisa ditangani mungkin mudah-mudahan mesin olah runtah menjadi solusi alternatif. Saya mimpi untuk menghilangkan sampah nggak mungkin, tapi setidaknya kontribusi dari Kelurahan Gempolsari setidaknya bisa mengurangi beban sampah yang Kota diberikan Bandung, kepada ya. Kota Bandung. Ya. Betul. Yang kedua mungkin mudah-mudahan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lurah, jadi ini di lokasi ini menjadi mini TPS terpadu. Jadi ada beberapa pengolahan sampah, bukan saja membakar sampah, tetapi ada hal-hal yang memang diolah juga tentang organiknya, tentang nilai ekonomisnya. Nanti ini jadi terpadu di sini itu satu lokasi yang bisa mengolah sampah. Jadi jangan khawatir kepada warga masyarakat Kelurahan Gempolsari, kita menjadi solusi untuk penanganan sampah di tempat itu mudah-mudahan. Yang ketiga, saya juga berharap kepada Teh atau Teh Cinta di Skonimpo, kalau nanti saya program sudah berjalan, hoyongnya diliput gitu, karena targetnya kita menjadi edukasi ya. Betul, Jadi boleh. karena edukasi itu tidak bisa disampaikan dengan berbicara juga, Betul. tapi Harus ada prakteknya ya, Pak, ya. Jadi Betul. ini menjadi benar tuh Cih, di Gempolsari itu ada TPS terpadu kan gitu ya. Oh nanti saya akan jelaskan Nanti karena kan lebih enak ya. Oh ini sampah ini yang dibakar, sampah ini organik yang diolah, sampah yang nilai ekonomisnya seperti ini. Jadi supaya terinformasikan tentang bagaimana sedikit proses cara penanganan sampah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Betul. Jadi memang mungkin nanti akan ada peliputan juga ya, Pak. Ya. Ya, tapi khusus ya. Khusus, Apalagi gitu. nanti setelah ada alatnya. Iya, seru. gitu maksudnya. Itu jadi nanti kita proses pengerjaannya akan kita Iya. liput juga. Betul. Dan itu bisa menampung 1 jam 1 1 ton, ton. gitu. Luar biasa. Jadi saya juga pengen lihat nih. Ya, Warga nah, Bandung. gitu kira-kira. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak waktunya sudah berbagi Sama-sama. informasi juga bareng kami. Semoga semua yang dijalankan diberi kelancaran dan kemudahan ya Amin. Bapak Ibu. Dan pastinya Bapak Ibu sehat terus Amin. dan Amin. semangat terus Siap. ya. Iya, Baik, harus semangat. untuk Kelurahan Gempolsari. Siap, siap. Baik, iya warga Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.